terlalu jauh dulu ya. Takutnya info ada. Ayo foto bertiga. Foto. Masya Allah. Bisa di bukan Ja. Tahu namanya dia si Malika sama Arif yang lagi ngambil barang ya bukan? Yang lagi ngambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Alhamdulillah, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semua. Waduh, masih kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Halo teman-teman semua. Rame ya. Nah, gimana kabar teman-teman hari ini? Bagus banget. Nah, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu. Kenalin, aku Hani yang akan menjadi Master of Ceremony pada kegiatan Unpad Adventure Live hari ini. Salam kenal teman-teman semuanya. Nah, biar kita makin semangat nih di kegiatan hari ini, gimana kalau kita pemanasan dulu? Setuju nggak? Oke. Kalau aku bilang Unpad Adventure, kalian jawab Explore your future. Bisa? Oke, kita cobain ya. Unpad Adventure. Tepuk tangan dulu dong. Oke, keren banget. Tapi karena sekarang kita lagi Unpad nih, kayaknya kurang mantap kalau kita belum menjalankan Unpad. Nah, kita jago dulu ya. Kalau aku bilang aku, kamu, kita, kalian jawab salam satu Unpad. Bisa? Oke, kita cobain. Aku, kamu, kita. Jadi, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan sekolah SMA Korpri Bekasi, yaitu pada Bu Setiawan. Ibu. Maaf, kepada dari pada perwakilan sekolah SMA Korpri Bekasi dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Rektor Unpad atau yang mewakilinya, yang kami hormati segenap jajaran Sivitas Akademika Unpad Jatinangor, yang terhormat rekan ibu bapak guru dan staf serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dari sekian ratus anak Islam Korbi yang susul. Salam dan salam, semoga salam berkah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pertama, kami dari keluarga Sekolah Edukasi mengucapkan banyak terima kasih kepada Sivitas Akademika Unpad yang telah berkenan menerima kunjungan kami dalam rangka studi kampus atau bulan kampus di hari ini. Dan kemudian maksud kami datang untuk mengunjungi kampus Unpad ini tidak lain dan bukan adalah untuk memberikan wawasan kepada anak-anak kami dan sebagai pembelajaran perkuliahan di perguruan tinggi negeri, sehingga menambah wawasan pengetahuan tentang dunia kampus dan dapat menjadikan opsi sebelum masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, khususnya di Unpad ini. Dan perlu saya sampaikan juga bahwasanya salam hormat juga dari Bapak Kepala Sekolah yang mohon maaf tidak bisa hadir pada hari ini karena bertepatan dengan kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan untuk anak-anak sekalian silakan untuk menyimak seluruh paparan yang akan diberikan oleh kakak-kakak nanti, dan mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kepada perwakilannya Pak Axel Hamid Skizan SE, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan ya? Perjalanan berapa jam? Udah dari jam berapa? Dari jam 5 Oh, udah kemana aja? baru ke ITB. Oh, ke ITB. Ya. Habis itu Pak. Ya. Habis itu pulang. Habis itu kita ke Setiabudi untuk nginep di sana, besok pagi di UPI. Oh, di situ. Oh iya, masuk ke UPI. Ya. Oke. Semoga walaupun kita siang hari tetap semangat semua ya. Ini kalau saya perhatiin SMA Edukasi jasa mengaturnya sama bisa mengatur. Semoga ada cocok lagi ya di antara kita semua ya. Ya, sebelumnya izin Bapak Ibu, mari yang terhormat, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Axel, di sini untuk mewakili Direktorat Pendidikan Non-Gelar yang menyelenggarakan tempat education ini. Nah, kebetulan saya juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Jadi ada yang mau masuk FEB? Ekonomi? Ekonomi. Oh, banyak ya. Saya di ekonomi, di manajemen. Ini kelas berapa semua? Kelas 12. Oke, bismillah. Semoga kita angkat tangan, kita ketemu ya. Amin. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman semua yang sudah jauh-jauh ke sini untuk berkunjung ke Unpad. Tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada nanti selama penyelenggaraan acara ada yang kurang gitu ya. Tapi saya harap teman-teman di sini karena kita udah sama nih
bajunya ya sama sang ganteng yang di tengah gitu ya. Masya Allah. Ya, semoga nanti kita ketemu lagi. Jadi mau buka Unpad bisa muter-muter sambil sholawat ya teman-teman ya. Insya Allah bisa ketemu di sini. Mungkin selengkapnya nanti untuk sosialisasi ada Rio ya, dan juga mungkin itu aja ya. Sebelumnya sekali lagi terima kasih banyak atas kunjungannya. Selamat menikmati acara. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Axel atas sambutannya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke mata acara utama kita hari ini, akan ada pengenalan video profil Unpad yang sayang banget buat kita lewati. Oke, jadi langsung aja. Sampurasun, selamat datang di Universitas Pajajaran. Kampus keren yang nantinya akan menjadi tempat kalian untuk menimba ilmu, bertumbuh, dan ketemu sama teman-teman baru. Hari ini aku bakal bawa kalian keliling kampus. Yuk siap-siap jatuh cinta sama Unpad. Dari udaranya, suasananya, udah bikin nyaman banget kan? Jangan sampai ketinggalan karena setelah ini kita bakal keliling lihat-lihat spot-spot keren untuk santai-santai dan juga belajar dan diskusi sama teman-teman. Kalian tahu gak sih, Unpad sudah berdiri sejak tahun 1957 loh. Dari yang awalnya hanya 4 fakultas, sekarang sudah berkembang jadi salah satu kampus paling keren di Indonesia. Gak tanggung-tanggung loh, sekarang sudah ada 16 fakultas dan 2 sekolah, sekolah vokasi dan sekolah pasca sarjana. Dibagi menjadi 3 zona. Zona yang pertama, zona kesehatan. Terdapat fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, fakultas psikologi, fakultas farmasi, dan fakultas keperawatan. Zona yang kedua, zona sosial dan humaniora. Terdapat fakultas ilmu komunikasi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas ilmu budaya, fakultas hukum, dan sekolah vokasi soskum. Zona yang terakhir, zona saintek dan agrokompleks, terdapat fakultas peternakan, fakultas perikanan dan ilmu kelautan, fakultas pertanian, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, fakultas teknik geologi, fakultas teknologi industri pertanian, dan sekolah vokasi saintek. Jadi, apapun minatmu, Unpad jawabannya. Unpad terdiri dari beberapa lokasi loh. Ada di kampus Jatinangor, kampus Bandung, kampus Pangandaran, kampus Arjasari, Kampus Unpad Garut, kampus Cilacap Ciparai, dan kampus Jakarta. Aku lanjut main dulu ya. Kampus keren harus punya fasilitas yang keren juga dong. Di Unpad ada Gimodong yang super ikonik. Transportasi kampus ini siap nemenin kamu keliling kampus jadi lebih seru. buat kamu yang suka baca atau pengen suasana belajar yang tenang, ada perpustakaan Unpad yang kita kenal dengan Kandeng.
tempatnya jauh banget. Bikin kamu makin betah belajar. Halo, selamat pagi enggak? Asal pagi itu nyaman banget. Selain bisa punya teman belajar, bisa juga punya teman. Bisa dianggap keluarga sendiri karena suasananya nyaman banget, hangat kayak keluarga sendiri. Acara-acara kece, kayak seminar atau penampilan menarik, jadi barisan kita tempatnya. Pokoknya ada banyak kegiatan yang menyenangkan, menambah wawasan yang bikin kamu makin aktif. Spesial Usaha Academy, lupa juga peduli banget sama kesehatan kamu. Nah, ini dilakukan di rumah sakit Unpad buat fasilitas layanan kesehatan kamu. Dari pemeriksaan sampai perawatan lanjutan ada di sini. Pokoknya lengkap banget. Dan buat kamu yang punya hewan peliharaan, nah, Unpad juga punya rumah sakit hewan loh. Jadi hewan peliharaan kamu bisa dapat perawatan yang terbaik. Buat semuanya yang suka olahraga, jangan khawatir. Lapangan Jari Pajajaran itu luas banget. Dari mulai jogging sampai main bola, semuanya ada. Oke, sekarang kita akan masuk ke rangkaian acara utama hari ini. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, ada apa aja sih Fakultas Unpad? Fasilitasnya apa aja? Gimana cara masuk ke sini? Dan lain semacamnya. Nah, maka dari itu, kita akan mendengarkan sosialisasi Unpad dari narasumber kita, yaitu salah satu dosen dari program studi televisi dan film Vito Unpad. Ada Pak Arbani Enkom Itasma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya di sini ya, beda supaya sebut. Ya, mungkin saya perkenalan lagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Arbani, jadi saya panggilnya Rio. Ada juga yang bilang Arbani. Nah, kalau Kang Axel tadi ada di prodi manajemen ya kan ya? Di manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan saya dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi. Prodinya itu ada di televisi dan film. Di sini ada yang masuk film. Cowok-cowoknya nggak ada. Cowoknya satu, dua. Cowoknya dua. Seriusan kalian? Gak ada yang mau ke Bikom misalnya? Oh mau. Oke. Cewek-cewek biasanya banyak. Mungkin saya nggak akan banyak bahas soal komunitas kali. Saya akan berbicara tentang Unpadnya sebenarnya. Walaupun nanti kita akan coba bahas, atau juga kita akan saya bersama rekan-rekan lainnya akan menceritakan kira-kira di Unpad itu tuh apa aja sih, dan Unpad terlalu besar. Kira-kira apa sih yang bisa menyimpulkan Unpad itu? Nah, mungkin kita akan fokusnya di situ. Sebelumnya saya sempat intermezzo dulu sedikit ya gitu berkaitan dengan SMA. Saya googling sedikit dan ternyata SMA Polri ini punya kebun binatang benar. Wah, sebenarnya kebun binatang ya. Aku tiap hari kalian ini artinya bikin video dunia binatang gitu. Tapi saya lihat, saya langsung cari lagi lebih dalam sekilas tentang SMA teman-teman. Ternyata salah satu SMA swasta terfavorit ya di Bekasi. Orang banyak prestasinya, guru-gurunya juga di tangan buat kalian. Sama favoritnya katanya Bekasi Selatan, Bekasi Timur, kemana itu ke SMA teman-teman kan ya? Mudah-mudahan kebetulan juga banyak ya. Mudah-mudahan bisa kuliah di sini, bisa beresin jurusannya dan amin. Jadi yang sering-sering minta doa ke orang tua sama ke guru-guru. Kalian punya guru-guru banyak di sini, udah bisa bawa kalian di sini, udah ngajarin kalian, otomatis kan juga harus baik juga sama di sini. Sekilas aja gitu ya, saya lihat tuh SMA-nya juga keren. Oke, saya akan mulai langsung berkaitan dengan profil Universitas Pajajaran. Nah,
Tadi kan udah jelasin ya, kalian bisa lihat di video tadi itu ada beberapa lokasi Unpad. Jadi Unpad yang benar itu tuh ada di mana sih sebenarnya? Ada di Bandung kan? Saya suka lewat, saya pernah ke Bandung, saya pernah lewat di Badiukur, itu kan Unpad gitu. Oke, saya pernah iseng jalan-jalan ke Sasar atau kemana, tiba-tiba ada Unpad di Pangandaran. Oke, terus juga rumah saya kebetulan di Kabupaten Bandung ini juga ada Unpad. Yang intinya Unpad ini ada 6 lokasi. Yang intinya itu utamanya ada di Kabupaten Sumedang, itu di sini di Jatinangor. Jadi ingat, jangan bilang Jatinangor itu punyanya Bandung. Salah, punya Sumedang. Kalian harus pastiin. Jadi saya pengen kuliah di Unpad karena ada mallnya gitu. Yang mallnya cuma satu, Jatinangor Town Square gitu kan. Kalian nggak akan bisa ke Cibok, PVJ atau ke mana tuh TSM gitu di Bandung. Nggak ada. Jadi kampus intinya itu ada di sini. Dan seluruh mahasiswa khususnya S1 itu sudah ada di Jatinangor, tapi ada di Bandung. Jadi di Bandung khusus untuk yang program pasca sarjana, S2 dan S3. Jadi yang pasti udah pasti itu teman-teman kalau udah terima di Unpad pasti ada di Jatinangor, akan di Bandung kuliahnya, kosnya juga gitu. Kalau ini sih. Yang di Pangandaran, di Sumedang di sini, daerah khusus Jakarta. Oh, Unpad ada di Jakarta emang ya? Kalian mungkin baru dengar. Nah, di Jakarta ini lebih khususnya kan digunakan sebagai kantor perwakilan Unpad di Jakarta. Jadi biasanya berhubungan dengan alumni-alumni Unpad, ataupun juga ada beberapa kelas pasca sarjana itu ada di lakukan proses belajar mengajarnya ada di Jakarta. Jadi untuk teman-teman S1 semuanya terpusat ada di Jatinangor sebenarnya. Nah, oh ini ya, oke. Di sini sebenarnya teman-teman yang teman-teman lihat di list ini tuh ada di Unpadnya. Kita belum bicara soal fakultasnya. Jadi fasilitasnya di Unpad aja udah sebanyak ini. Gimana kalau ke fakultasnya? Saya ambil contoh karena saya ada di Vkom gitu ya. Di Vkom itu punya berbagai macam laboratorium juga gitu untuk menunjang teman-teman yang akan kuliah di Unpad. Kayak ada laboratorium TV, laboratorium radio, laboratorium video, terus juga laboratorium fotografi. Dan masing-masing fakultas itu beda-beda. Misalkan kalau teman-teman pengen ke pertanian, coba siapa namanya? Ya, Nadia mau masuk jurusan apa? Administrasi publik, divisit berarti ya? Waduh, saya belum punya divisit lagi. Oke, itu divisit atau apa? Kalau nggak salah efek gitu kalau nggak salah tuh. Kamu tadi kacung? Wih, oke, ada yang komunikasi. Ketat loh, kita belum lihat nanti ya keketatannya kayak gimana. Nanti kita akan lihat ya bahasan terkait dengan tingkat keketatan masuk program studi gitu. Di ilmu komunikasi, misalkan di ilmu komunikasi itu ada laboratorium humas untuk bisa masuk biasanya. Jadi banyak banget intinya fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang teman-teman selama perkuliahan. Nah di sini ada beberapa list sampai 35 berkaitan dengan fasilitas-fasilitas penunjang dari kesehatan, kemahasiswaan sampai juga akademik gitu ya, tentang perkuliahan. Nah, salah satu tujuan dan juga cita-cita Unpad adalah bagaimana Unpad bisa menjadi salah satu kampus favorit khususnya di jenjang dunia yang sedunia gitu ya. Jadi dalam di saat ini kalau saya data tahun 2004 aja gitu, Unpad udah masuk di peringkat 134 se-Asia. Jadi kalau misalkan di kampus di Asia katakan ada 500, nah Unpad tuh ada di posisi 134-nya. Jadi kan bayang saingannya gimana gitu supaya bisa terus bersaing dengan kampus-kampus di luar sana. Dan ketujuh se-nasional, gitu ya. Nah di Unpad ini sekarang udah ada peningkatan dari segi peningkatan kualitas ya, peningkatan angka dari dosen sama profesornya sampai juga teknik-tekniknya gitu. Jadi di Unpad ini sekarang udah ada 273 dosen dengan 280 profesor yang tersebar di berbagai macam fakultas gitu. Jadi bukan untuk fakultas ingat ya gitu. Misalkan di Vkom kayaknya ada 2000 dosen kok ini kalah sama mahasiswa yang berbuka. Terus juga kita punya 1849 training. Jadi di
kalau misalnya kalian kuliah nanti biasanya kalian akan sering meminta bantuan atau berdosen juga dengan teknik-teknik itu yang kalau misalnya di sekolah tuh kayak tata usaha aja gitu, perumpamaannya kayak gitu. Jadi staff dosennya itu guru, teknik itu yang di tata usaha atau yang biasanya berkaitan dengan administrasi, gambarnya kayak gitu. Terus juga kita ada 8 unit asrama dengan 528 kamar asrama untuk menunjang 1.093 mahasiswa. Dan ini tersebar. Ada yang dekat sini, ada asrama di situ. Biasanya khusus mahasiswa KIP. Yang bawah juga ada mahasiswa asrama lagi. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya kalian yang suka mageran, khususnya yang malas bawa kendaraan, itu ada, bisa kalian ngekos di sini. Dan kalian cuma jalan doang, belum lagi ada fasilitas yang lewat-lewat kan kayak odong-odong tadi gitu. Jadi intinya cincai lah gitu ya. Ada 21 lokasi perkuliahan dengan seluas itu ya. Saya sulit untuk menggambarkan 658 perbandingan seperti apa. Kemudian juga pada di tahun 2024 aja itu udah ada 43.339 mahasiswa dengan 633 mahasiswa internasional. Dan sekarang ini beberapa jurusan atau beberapa program studi itu sudah memasukkan beberapa, khususnya di pasca sarjana sih kalau saya sering lihat itu kayak waktu itu di Vkom aja ada orang dari Uganda, dari Mesir, dari mana lagi waktu itu ya, dari Tunisia dan lain-lain gitu. Intinya sangat multikultural dan itu terbuka untuk siapapun yang mau masuk di UNPAD. Dan ada 61 UKM, misalnya UKM itu apa? UKM itu singkatannya apa? Misalkan suka basket, suka joget, ada suka joget, tari-tari daerah gitu ya, atau yang main bola, biasanya cowok-cowok futsal gitu ya. Nah di sini juga ada unit-unit kegiatan mahasiswa yang menunjang hobi-hobi teman-teman. Jadi sebenarnya agak aneh kalau misalkan mahasiswa itu nggak aktif. Bayangkan ya, jangan kayak ada istilah kupu-kupu, istilah mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Di sini kadang-kadang kita udah kuliah jangan sampai kayak gitu ya. Nah ini juga adalah kalau di sini ada ini di skip. Nah ini tadi kan saya ngomong tadi ada fasilitas sebanyak 35 di Unpad. Itu tuh Unpad secara ini Unpad gitu. Belum kita masuk ke belum masuk yang tempat-tempat di fakultas. Nah kebayangkan di fakultas itu ada berapa di Unpad? Kalian bisa hitung sendiri ada berapa? 63, 18. Nah, kebayang ada 18 fakultas dan itu masing-masing laboratoriumnya dan fasilitasnya itu beda-beda. Kalau misalkan kalian ke kedokteran, kedokteran banyak banget laboratorium sampai mahasiswanya pun juga banyak. Kalau misalkan kalian pengen ke FEB gitu, itu juga sama variatif fasilitasnya. Ataupun juga yang mau ke terapan atau D4 vokasi. Nah, kalau teman-teman yang suka saya merasa kayak saya lebih banyak suka praktek ini daripada belajar nulis dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa lebih cocok di D4 atau vokasi. Saya pengen S2 dulu bisa loncat gitu ya. Saya pengen S3 bisa gitu. Nah, di sini ada 18 fakultas dengan berbagai macam fakultasnya. Dari IPA yang kita jelaskan IPA aja gitu, pengetahuan alam gitu ya kan teman-teman, ada IPA, ada IPS gitu ya. Nah di rumpun IPA itu ada kedokteran yang pertama, yang kedua ada matematika dan ilmu pengetahuan alam, pertanian, kedokteran gigi, psikologi. Nah kalau kalian nyari di UI, psikologinya itu di kosum, udah pada lihat jurusan gitu. Nah kalau di kita ini ada di rumpun IPA. Peternakan, keperawatan, perikanan dan ilmu kelautan, teknologi industri pertanian, farmasi dan teknologi itu ada di rumpunnya IPA. Sedangkan di rumpunnya sosial dan humaniora atau kita simpulkan IPS gitu ya. Itu yang pertama ada hukum, ada ekonomi dan bisnis, ilmu sosial dan ilmu politik, ilmu budaya dan ilmu komunikasi. Dengan total keseluruhan dari 8 fakultas tadi itu ada 195 program studi atau jurusan terdiri dari D4 hingga S3 sampai subspesialis. Jadi kan kebanyakan berbagai macam
sebegitu banyaknya program studi. Jadi kalau bahasa Sunda, bahasa Sunda sih bisa lah ada vokasi Jawa Barat. Kacida gitu, kacida itu apa sih? Kebangetan. Kebangetan kalau misalkan bingung milih jurusan gitu. Makanya kalian harus minta bimbingan sama guru-gurunya ya, supaya lebih jelas terang. Nah ini, jadi sebenarnya di sini kan ada 18 fakultas dan mungkin kalau dijelasin satu-satu kalian akan bingung. Saya yakin ada nomor 1, 2, 3, pokoknya. Jadi ya di sini ada fakultas hukum, kalian bisa akses ya ketika aja hukum FH Unpad, fakultas hukum Unpad. Nanti keluar website-nya, nah kalian bisa sebanyak mungkin mencari informasi di situ. Nah dari jurusannya, siapa aja dosennya, fokus keahliannya dan lain-lain gitu. Dan di sini juga FPB ini, FPB ini Kaksel ya, harusnya lebih paham soal FPB. Jadi FPB juga sama gitu. Ini berbagai macam strata ya. Kayak ada di FPB ada D4-nya, ada S1-nya, S2-nya, S3-nya gitu. D4 itu ada berapa banyak? Ada 4 jurusan ya di vokasinya tuh. Dan nanti D4-nya ini akan udah berpisah sehingga jadi khusus sekolah vokasi gitu. Nah di sini ada jurusan ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen ekonomi Islam dan bisnis digital. Ini di FPB. Nah kalian ini ya benderanya nih warna kuning ini karena itu representasi atau perwakilan warna dari masing-masing fakultasnya. Ada yang tahu warna Vkom? Oranye STG. Fakultas teknologi apa teknik geologi. Nah ini mah salah. Ada hadiahnya, saya ada hadiah. Hijau apa? Hijau tua tuh fakultas kedokteran. Biru perikanan. Merah maru hijau peternakan. Udah salah semuanya salah. Kita next aja dulu. Hadiahnya umroh. Oke, di sini sekarang ada fakultas kedokteran. Walaupun program studinya 2, tapi subspesialisnya banyak banget. Kan kalian kalau misalkan saya ada masalah di hidung saya, kan nggak mungkin ke dokter umum aja kan, ada spesialis hidung, gitu kan. Nah itu banyak banget, makanya FK ini banyak mahasiswanya gitu kan, karena subspesialisnya juga banyak. Jadi kalau teman-teman kakak-kakak ada teteh gitu, kalau misalkan masuk FK pasti dulu nanti kalau udah lulusnya mau masuk spesialis apa, supaya nanti tahu mungkin saya masuknya misalkan yang cewek-cewek gitu, karena saya suka berkaitan dengan kehamilan gitu, saya mau nyoba masuk spesialisasi objek gitu, ataupun juga misalkan yang di sini saya concern di penyakit, saya melihat bahwa penyakit jantung ini makanya saya concernnya di spesialis jantung. Nah itu bisa banget. Jadi jangan melihat di kuantitas atau angka dari prodinya, sebenarnya sudah spesialisnya itu banyak banget. Selanjutnya, nah tadi kan ada hijau 2 FK, berarti di hijau mudanya ini adalah FMIPA. FMIPA juga banyak program studinya. Di sini ada matematika, kimia, fisika, biologi, statistika, geofisika, teknik informatika, teknik elektro dan ilmu aktuaria. Nah ini mulai harus karena kan kalian baru naik kelas 12 kan, ya kan? Nah harus mulai dipikirin, jangan sampai bolos, jangan sampai malas, jangan sampai tugas mengerjain dari guru-gurunya. Seriusan, yang saya pahami dan saya ngertiin, saudara-saudara saya juga kan banyak yang baru lulus dan aduh nyesel kenapa dulu sekolah kayak ini, aduh nyesel dulu kenapa sekolah kayak itu, karena mungkin malas, karena mungkin banyak main dan lain-lain. Ini kan buruk sama dulu gitu ya. Oke, selanjutnya fakultas pertanian, wah itu lagi di pertanian itu ada agroteknologi dan agribisnis. Selanjutnya kedokteran gigi, lucu, oke.
Tapi ya kedokteran gigi sakit di. Tapi kedokteran gigi ini salah satu favorit program studinya. Jadi kalian kalau misalkan suka jadinya work gigi atau apa gitu, kalian suka belajar seperti gitu. Next. Nah ini yang main fisik tadi siapa nih? Oke. Oke, di fisik ini ada administrasi publik tadi ya, ada hubungan internasional, kesejahteraan sosial atau kesos, ilmu pemerintahan, antropologi, administrasi bisnis, sosiolog, ilmu politik hingga administrasi bisnis, tapi kampusnya ada di Pangandaran. Jadi emang ada beberapa gitu. Pasti ada kalau misalnya teman-teman punya rumah di Pangandaran gitu ya, nah supaya dekat ke rumahnya, ini di kampus Pangandaran. Di sana juga menunjukkan beberapa program studi yang sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah ini fakultas ilmu budaya, salah satu fakultas yang padat juga ya, banyak juga di Unpad gitu. Karena jurusannya juga beragam. Kalau kalian ada yang ibu di sini, ibu. Ada yang ibu nggak di sini? Oke, kamu ibu ya. Kamu ngacu tuh. Oke. Nah di sini ada sastra Jepang juga gitu ya, ada sastra Indonesia, sastra Sunda, sejarah, sastra Inggris, sastra Prancis, sastra Rusia, sastra Jerman dan juga sastra Arab. Jadi sastraan gitu ya di sini variatif, jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan minat dan kesukaan teman-teman. Fakultas ilmu budaya sudah masuk ke fakultas psikologi. Nah, fakultas psikologi ini cuma ada satu program studinya dan ini rumputnya adalah IPA. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai IPS dengan ekspektasi karena mikirnya di UI juga IPS psikologinya salah, di sini IPA kan, ya. Jadi pasti itu jangan sampai kelupaan. Oke, selanjutnya itu ada fakultas peternakan. Nah ini fakultas peternakan yang pertama itu ada program studi fakultas peternakan, yang kedua adalah peternakan tapi ada di Pangandaran. Nah, Pangandaran, peternakan ini agak menarik banget peternakan menurut saya, karena di samping kalian harus peternak juga gimana caranya nanti juga bisa jualan, ngolahnya, dan lain-lain. Intinya jangan ekspektasinya mungkin Pangandaran peternakan buncit doang gitu, enggak gitu ya, variatif. 18 banyak sebenarnya. Ini Vkom. Ya, ini adalah Vkom dengan ini 7 prodi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kan sama Pangandaran. Di sini di Vkom ada 8 jurusan. Awalnya MPM, manajemen produksi media, itu di vokasi. Awalnya itu ada di produksi dan film. Sekarang dipindah ke sekolah vokasi. Akhirnya jurusan-jurusan inilah yang sekarang ada di Vkom. Di Vkom itu ada ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan dan sains informasi, hubungan masyarakat, televisi dan film, manajemen komunikasi, jurnalistik, dan ilmu komunikasi di Pangandaran. Beragam banget. Next, ini fakultas perawatan. Adik-adik apa? Biasanya tuh kalau misalkan bisa kayak gitu ya, perawat, keperawatan di sini ada 2 jurusan, yang satu ada di sini di Jatinangor, satu lagi ada di Pangandaran juga. Next. Nah, ini perikanan juga sama aja, jelas pasti di Pangandaran ya, mungkin perikanan di Pangandaran. Ini udah pernah ke Pangandaran belum? Oh, udah itu ya? Atau apa? Liburan enggak? Oke. Pangandaran ya, kebanyakan ramenya kayak gimana? Yang pertama itu jurusannya ada perikanan, kedua adalah ilmu kelautan, yang ketiga adalah perikanan laut tropis. Ini Pangandaran langsung. Ini praktek sambil masuk ke laut. Pangandaran ya, seru banget. Selanjutnya masuk ke jurusan Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Itu ada teknik pertanian, kedua adalah teknologi pangan, dan ketiga adalah teknologi industri pertanian. Oh ini farmasi, MTP farmasi. Oke, fakultas farmasi di sini ada jurusannya farmasi. Selanjutnya fakultas teknologi teknik biologi seperti ada
batu gitu ya. Dan cuma batu doang sebenarnya, geologi itu banyak, minyak, apa yang berhubungan dengan geologi itu ada di sana. Dan yang terakhir ini ada vokasi, berarti vokasi kelewat ya. Nah, gini nih, teman-teman mungkin saya akan simpulkan sedikit berkaitan dengan fakultas gitu ya. Jadi uniknya karena saking beragamnya masing-masing rumpun ilmu di Universitas Padjadjaran, itu masing-masing fakultas memiliki kulturnya masing-masing atau budayanya masing-masing. Saya ambil contoh Vkom sama FTG. FTG itu kulturnya khususnya mahasiswa-mahasiswanya karakternya itu sangat. Kenapa mereka sangat? Karena mereka sering ke lapangan. Sangat pokoknya keras gitu, tegas gitu. Jadi kayak gitu. Kalau Vkom ya gaji kuliahan, banyak ngomong gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya aja gitu. Karena saya di Vkom dan FTG itu kayak kontras banget gitu perbedaannya. Dan saya nggak tahu masing-masing fakultas punya kulturnya masing-masing. Jadi jangan pukul rata kalian berekspektasi kayak kalau dia di FTB sama aku di Papsi kok beda ya kulturnya gini-gini. Ya jelas karena rumpun keilmuan itu juga berbeda. Oh ya, dan kita juga punya IUP International Undergraduate Program. Jadi ngajarnya itu pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kalian pengen suasana ngajar yang berbeda dari biasanya, itu bisa coba juga berbagai macam jurusan ini yang tersedia di masing-masing fakultasnya. Selanjutnya, nah ini vokasi tadi di satu fakultas itu ada berbagai macam jurusan yang berbeda-beda, mulai dari rumpun IPA sama IPS. Selanjutnya, oh ya ini tadi yang di kampus di Pangandaran itu ada 5 fakultas terdiri dari fakultas ilmu komunikasi, perikanan, keperawatan, peternakan sampai juga fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Ini tidak ada tanya-tanya sama ya. Gimana bayarnya? Aduh, saya pengen masuk FK berapa ya bayarnya? Ini biasanya yang kalian butuhkan informasinya ya. Jadi untuk masuk ke UNPAD untuk uang kuliah tunggalnya per 1 semester berarti per 5 bulanan itu untuk di humaniora di IPS itu rentannya antara 500.000 sampai 9 juta per semester, tapi disesuaikan dengan kemampuan orang tuanya. Yang kedua itu kalau misalnya di IPA itu rentannya dari 500 sampai 24 juta. Kenapa 24 juta gede banget kan? Karena di IPA itu lebih banyak prakteknya di sana. Nah, catatan dulu untuk jalur mandiri terdapat iuran pengembangan institusi yang dibayar sekali ketika pertama kali registrasi sesuai UKT. Jadi ada nilai lainnya kalau misalkan kalian masuk lewat jalur mandiri. Jadi kita akan bahas beberapa sedikit terkait seleksi masuk itu apa aja sih gitu ya. Dan semua informasi ini bisa teman-teman cek di website smuk.unpad.ac.id. Tapi ini kan 500 sampai 9 juta, 500.000 sampai 24 juta gitu ya. Kumaha bayarnya? Gimana bayarnya? Kalau misalkan saya pengen ada beasiswa, kebetulan di UNPAD banyak banget beasiswanya, khususnya beasiswa yang mulai dari semester 1 sampai lulus gitu ya. Nah di UNPAD juga tersedia namanya beasiswa KIP, gitu. Mungkin teman-teman juga udah di-mention sama guru-gurunya untuk daftar. Yang maksudnya itu adalah di sini gitu. Jadi di KIP ini nanti ya teman-teman bisa lihat ya, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat kelanjutan. Yang kedua, calon peserta yang mengajukan bantuan biaya pendidikan skema KIP ya terlebih dahulu untuk mempelajari biar KIP ini harus apa aja sih syarat-syaratnya. Yang ketiga adalah kalian harus banyak cari informasi mengenai si KIP itu sendiri. Seperti bulan ini nggak bisa pas kalian misalkan baru keterima, misalkan kalian jalur undangan keterima, mau daftar KIP, nah nggak bisa kayak gitu ya. Jadi harus disiapin dari sebelumnya. Oke, selanjutnya
Terus juga biasanya juga ada beasiswa. KIP itu udah disalurkan ke 7.500, jadi kan banyak banget ya. Saat itu bukan Unpad untuk bisa menerima mahasiswa dengan beasiswa KIP itu baru KIP aja. Kalau dulu tuh ada JPLS, saya salah satu penerimanya waktu di S2 itu. Jadi khusus yang berKTP Jawa Barat, pastinya Jawa Barat kan? Nah iya. Jadi bisa tapi sekarang diganti seperti ini tapi proses sekarang. Ya karena itu dari PPA. Nah persyaratan umumnya adalah, bisa nanti kalian lihat ya informasinya. Jadi cari sebanyak mungkin informasi mengenai beasiswa yang akan kalian gunakan. Selain itu juga ada berbagai macam beasiswa yang bisa menunjang teman-teman supaya bisa melanjutkan kuliah di Universitas Pajajaran. Ada beasiswa BCA, terus juga BESI, Genpi dari Bank Indonesia, Jarum, Paragon, ataupun juga dari alumni Unpad yang memberikan sumbangan misalnya untuk teman-teman yang membutuhkan beasiswa. Selanjutnya, ya tadi itu lewat seleksi masuk Unpad yang jelas. Saya kurang ingat namanya SNBT Mandiri ya. Ada 3 jalur masuk Unpad supaya teman-teman bisa terima. Dari jadwalnya nanti kalian bisa cek aja secara berkala di website Unpad. Kan ini nih yang mencengangkan ya, yang kalau misalkan kalian lihat kadang merasa gimana cara masuknya gitu ya. Ini beberapa program studi dengan pendaftar terbanyak dan terketat di SNBP ini aja. Banyak kan farmasi gitu ya. Ada 2.311, ilmu keperawatan ada 2.152, ilmu hukum 2.079, psikologi 2028, manajemen 1.654, pendidikan dokter 1.572, ilmu komunikasi 1.541, teknik informatika 1.514, akuntansi, bisnis digital, dan lain-lain. Ada 10, berarti kan ada 11, 12, 13, 14, 15, ya itu nggak dicantumin karena banyak juga sama gitu. Di rumpun itu presentasinya ya, di kebidanan ada 1,43%. Jadi kebayangnya, saya kan televisi dan film, dan saya juga kebetulan mahasiswa televisi dan film pertama di Unpad, angkatan pertamanya saya kebetulan. Jadi kalau saya agak lucu waktu masuk ini, saya cerita sedikit ya tentang jurusan. Jadi saya kan waktu itu SMA, terus disuruh milih jurusan. Nggak tahu tuh jurusannya apa. Untungnya ada guru-guru yang ngarahin. Ini pentingnya guru, bukan ya? Saya nggak tahu jurusannya mau apa. Saya pengennya arkeologi UI. Ceritanya mau kerja apa arkeologi juga ya. Gitu. Ini aja nih, di sana nih, masuk aja coba televisi dan film. Ini kan jurusan baru. Asumsinya pasti peminatnya sedikit kan. Tapi udah daftar aja. Setelah persiapan dan lain-lain, ternyata alhamdulillah terima jalur undangan. Yang mencengangkannya adalah ternyata program televisi dan film pada saat itu di tahun 2015 tingkat ketekatannya itu 1:110, yang dimana yang terimanya hanya 50 orang. Jadi otomatis yang daftarnya itu ada 5.000-an, hanya satu program studi gitu. Terus saya tadi masih gimana kalau itu saya nggak bisa gambar gitu ya, nggak bisa naik, nggak bisa nulis gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillah kita bisa lulus tepat waktu. Itu harus begini ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian yakin dengan kemampuan kalian sendiri, nggak ada salahnya untuk coba. Hanya saja strateginya pastiin ketika udah undangan daftar, jalur undangan daftar, kalian mempersiapkan untuk plan B-nya. Baik persiapan buat masuk ke jalur SNBP ya, SNBT ataupun juga lewat jalur supaya paling-palingnya kalau undangan yang terima kalian sudah mempersiapkan untuk plan selanjutnya. Nah ini mungkin dengan jumlah pendaftarnya ya, akuntansi gitu. FEB ini memang sangat-sangat favorit ya, kan ya. Khususnya akuntansi sama manajemen bisnis internasional itu juga bisnis internasional FEB juga kan ya. Nah, di vokasi ya bisnis internasional. Oke, ilmu jelas, psikologi juga, dokter jelas juga, komunikasi itu ya, itu juga sama kenanya.
dan semuanya hampir didominasi oleh MBA framework. Next, tingkat ketekanan tertinggi, biasanya ketekanan tertinggi itu dipengaruhi sama kuota dan kursinya. Dan tadi kalau di televisi dan film kita saya itu 1:110 untuk mendapatkan yang untuk mengisi 50 kursi harus berurusan dengan 5.000 pendaftar. Selanjutnya, nah ini salah beberapa alumni yang mungkin kalian kenal ya, beberapanya. Kalau saya ingat, mudah-mudahan saya ingat ya. Yura Yunita itu dari Bikom, Nana Dawabes dari Bikom, Sore itu dari Bikom, MS Prakasa itu dari FISIP, Bapak Mari kelas ya dari FH, Ahmad Fuadi itu FISIP, ya Bapak FISIP, ini itu dari FH, Butet Manggoro itu dari FID, Fakultas Ilmu Budaya, Hingga Arbudaya Selana itu dari FEB sampai FEB, dari FEB juga. Jadi ada beberapa, ini belum alumni lain gitu ya. Ini cuma sedikit aja di skill aja gitu, mungkin yang kalian kenal atau kalian tahu gitu. Beberapa alumni yang pernah menjadi alumni di Universitas Pajajaran. Oke, cukup sampai situ saja. Kalau misalkan kalian butuh informasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi kantornya di Parti Hukum ya, ataupun juga bisa lewat kanal-kanal media sosial ataupun juga email dan Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita sudah mendengarkan sosialisasi terkait UNPAD nih teman-teman. Ada berbagai macam fakultas dan prodi yang tersedia di Universitas Pajajaran. Nah selanjutnya pasti teman-teman penasaran nih terkait program studi, fasilitas atau semacamnya di tentang UNPAD. Nah oleh karena itu di sini aku bakal menunjukkan sesi Q&A untuk 3 orang. Nah bagi yang mau bertanya silahkan untuk mengangkat tangannya ya teman-teman. Mulai dari game dulu deh. Oh, kamu dulu aja sob, dokter ini ya. Apa itu dari kalian? Aku boleh ganti jawab. Oh, kamu bisa jawab sob. Oke, kebetulan banget nih aku merupakan mahasiswa antropologi. Coba jelasin Hani. Baik, untuk antropologi UNPAD itu sendiri kami ada sedikit perubahan. Pada awalnya antropologi di UNPAD itu ada di Fakultas Ilmu Budaya, sehingga sama seperti antropologi yang ada di UGM, jadi antropologi itu budaya. Namun pada sekitar tahun 1994 antropologi UNPAD itu berpindah ke FISIP, jadi menjadi antropologi sosial sama seperti antropologi UNIF dan antropologi UI. Nah, terus mungkin izin nambahin, biasanya setiap universitas itu punya fokus yang berbeda-beda terkait kebudayaan yang mereka dalami. Mungkin kalau antropologi budaya itu ada mata kuliah yang namanya antropologi kriminologi atau antropologi forensik. Tapi kalau misalnya di sini mata kuliah yang punya itu antropologi makanan dan kebudayaan. Nah, tapi dari antropologi sendiri itu memang bersifat general. Jadi aku yang antropologi juga mempelajari terkait pembangunan, lingkungan, perkotaan, pedesaan dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Apakah terjawab? Oke. Istri orang sekolah. Oh, istri. Jadi kan kalau di kita psikologi, cuma saya mau maaf ya sebagai anak mewakili psikologinya, aku salah jawab juga, gitu ya. Tapi sepengetahuan dan sepengalaman saya, untuk psikologi kita itu memang kita di dunia sains ya,
memang IPA karena pendekatan profesor itu psikologi sebagai kesehatan kesehatan manusia gitu. Jadi di psikologi kita itu ada beberapa materi lagi beberapa jurusan seperti klinis, ya, psikologi klinis baik anak dewasa, ya, ada psikologi organisasi juga, ada psikologi pendidikan, ya, ada beberapa ya. Dan itu memang approach-nya lebih ke kesehatan manusianya, lebih ke manusia, makanya kita lebih ke IPA, bukan IPS. Ini begitu, tapi saya sekali lagi mohon maaf, ini saya tidak mau di. Oh boleh sama Hani, boleh. Oke, aku ingin menambahkan juga ya. Berdasarkan pengalaman aku di nanya psikologi, jadi ternyata psikologi itu punya kiblat yang berbeda dengan teman-teman. Setahu aku, kalau misalnya psikologi yang sosok kayak Jeffrey, jadi kayak itu mereka berkiblat ke Jerman, setahu sedangkan yang di itu mereka berkiblat ke Prancis dari teori-teori yang mereka ambil. Jadi kalau misalnya psikologi itu kan peranannya seimbang. Nah, mereka tuh lebih belajar ke bagaimana sih cara otak bekerja gitu. Dia yang nantinya tuh mau pengaruhi perilaku dan semacamnya kayak gitu. Mau ya, sekarang ke bapak-bapaknya tadi siapa yang coba? Oke, boleh silakan lanjut. Ya, selamat siang pertama nama saya Muhammad Andika Kamil. Sebelumnya saya ingin mengambil fakultas ekonomi dan bisnis jurusan bisnis digital. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang harus disiapkan untuk kita menangkapkan lagi dalam mempelajari bisnis digital, dan kalau kita tidak punya skill awalnya apa yang harus kita pelajari? Jadi, terima kasih. Berat pertanyaan. Siapa nama sih? Iya. Muhammad Abian. Abian. Oke. Pertanyaannya bagus. Kebetulan saya juga belajar di bisnis digital ya, Mas Abian. Memang untuk kekhawatiran apa yang harus dipelajari dan segala macam, tenang, semua akan dipelajari dari dasar gitu ya. Kurikulumnya memang sudah didesain untuk kita belajar itu dari awal. Jadi nggak usah takut ketinggalan, nggak punya pemahamannya pas lagi sekolah gitu ya. Itu oke, nggak apa-apa. Karena nanti kita di semester awal kita akan ada TPB, ya, kuliah bersama, kita Pancasila, kemudian seperti itu, dan akan ada kuliah dasar untuk bisnis digital. Dan biasanya di bisnis digital itu di semester awal itu kita akan belajar tentang pengantar bisnis, pengantar manajemen, gitu ya, pengantar ya semua mata kuliah pengantar, gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya apa yang bisa kalian pelajari dari sekarang, semua yang ada di medsos gitu ya, kamu coba cari tips jualan, tips apa bisnis digital, entrepreneurship, itu semua udah keluar ya. Semua kita juga kiblatnya di bisnis digital selain buku ya, sudah cari juga berkiblat dengan sosial media saat ini, karena itu yang terus berubah ya. Kebetulan saya juga tadi pagi habis ngajar di bisnis digital, apa yang saya ajarkan hari ini itu berbeda dengan tahun lalu karena sudah beda lagi tren, gitu kan, algoritma sudah beda lagi, jadi sudah jadi semua berubah terus. Jadi apa yang perlu dipersiapkan ya lulus dulu aja gitu ya. Semoga bisa diterima, karena lumayan, semoga informasi tadi tidak mengurangi niat untuk masuk bisnis digital ya, karena bisnis digital sudah langganan selalu nomor 1 paling ketat di U4 gitu ya, walaupun jurusannya baru 2012 tapi peminatnya sangat banyak gitu ya. Jadi misalkan dipersiapkan sebaik mungkin untuk nanti fokus saja ke penerimaan kuliahnya gitu ya, baru nanti di saat kuliah insya Allah mungkin lebih akan bisa dan begitu Mas Abian. Saya mungkin jika untuk TKA-nya pilihan yang terbaiknya apa ya? Apakah pilihan ekonomi dan sosiologi itu sudah tepat? Tes kemampuan akademik belum UN, pengganti UN, ujian nasional. Oh, mau ngambil pilihan maksudnya? Iya. Iya, jadi kalau di ujian itu ada dua penunjang buat masuk ke salah satu jurusan yang diminati. Nah, kalau buat fakultas ekonomi, apakah latar pelajaran ekonomi dan sosiologi itu sudah tepat? Linearitas mapel. Linearitas ya. Sosiologi. Iya. Sosiologi itu juga ada di
Soalnya ini program terbaru, ada TKA ini baru tahun ini. Baru mulai. Banyak yang itu balik lagi. Jadi memang ada penilaian linearitas ya. Betul. Itu untuk jalur SNBP nilai TKA itu berpengaruh, ada pengaruhnya untuk SNBP atau untuk SNBP tidak. SNBP ya. Jadi belum merata sosialisasinya, di kampus juga belum. Fakultas belum. Dan jadi Mungkin bisa kita pastikan dulu ya ke pihaknya, mungkin nanti saya mungkin menyusun informasinya karena dari saya juga baru tahu ya bahwa ada penilaian itu. Kebetulan ada ibu juga dari kita kemarin anaknya kan diterima di bisnis digital. Jadi nanti kita coba tanya untuk tadi TKA mungkin juga. TKA baru tahun ini. Oh iya. Baru sekarang. Kita cari informasi dulu Pak. Nanti kami infokan mungkin ke contact person untuk melakukan informasi dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bagi teman-teman apakah ada yang masih ingin bertanya? Boleh mengangkat tangannya atau gimana? Ompong namanya Ompong. Boleh mulai dari diri dulu. Bang, Maisa ya Mas. Saya sedikit tahu informasi ya, tapi balik lagi saya tidak mewakili Eva ya, tapi informasi yang baru saya tahu sedikit itu. Setahu saya untuk untuk menentukan apakah ini Unpad masuk ke hukum pidana atau hukum tata negara ataupun hukum notaris ya. Kalau setahu saya itu ada di jenjangnya profesi nanti DS2-nya. Jadi DS1-nya ada satu. Mungkin analoginya sama kayak kedokteran di D1 itu masih bukan serta kedokteran spesialis yang nanti ada di studi lanjutannya. Secara umum dulu setahu saya kayak gitu. Tadi ada lagi di sini. Kamu ya, boleh silakan. Deketin. Saya Zeki, saya mau nanya. Kalau di UI itu kan hukum itu masuknya ke fisik. Kenapa di Unpad itu nggak masuk ke fisik? Ini balik lagi ke historik sebenarnya. Itu pertanyaannya. Oke. Di fakultas ya. Salah satu fakultas tertua di Unpad ya. Jadi di Unpad itu kalau sejarahnya saya juga diceritain juga belum terakhir, katanya fakultas pertama itu hukum dan ekonomi. Jadi makanya kita punya kampus di 32. Namun untuk sarjananya sekarang sudah pindah sejak 2017, kita sudah full di semua. Jadi hukum saya dari dulu sudah publik. Kalau yang aku tahu kalau di UI itu masih fisik, tapi di sini ada fakultas adalah
yang mau bertanya apa? Masa angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Zilik dari 12 IPS 2. Saya mau bertanya, saya kan sebelumnya jurusan yang niatnya akan saya pilih saat saya kuliah adalah hubungan internasional, HI, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, saya mau bertanya, ada satu hal yang bikin saya penasaran gitu, apakah hubungan internasional itu kita bakal selalu mempelajari soal hukum internasional atau apakah ada nggak kayak hal-hal lain yang bakal kita pelajari, sebut aja mungkin kayak sosial atau budaya internasional gitu. Ya, terima kasih. Jadi saya sebagai mahasiswa FISIP mungkin ada izin menjawab. Nah, sepengetahuan aku mungkin boleh banget kita kasih tepuk tangan karena saat ini HI Unpad menjadi HI nomor 1 di Indonesia. Jadi apa yang aku lihat teman-teman aku nih yang ada HI itu udah berfokus sama hukum atau bagaimana cara berdiplomasi teman-teman. Mereka juga belajar bagaimana sih culture dari suatu negara. Nah selain itu mereka tuh nanti dari mulai semester 3 sepengetahuan aku mereka tuh harus ada jurusan. Mereka mengambil bahasa apa? Ada bahasa Mandarin, Timur Tengah dan semacamnya. Jadi kalau kalian di semester atas tuh udah jelas gitu kalian tuh mau berdiplomasi atau berfokus ke hubungan di negara apa. Jadi kalian nanti belajarnya kayak misalkan di semester 3 kalian ngambil bahasa Tiongkok atau Mandarin. Jadi nanti kalian ke depannya berfokus mempelajari budaya atau tradisi dari negara tersebut. Jadi ini kayak selain kita, jadi kalau sebenarnya itu hubungan internasional itu nggak selalu mempelajari hukum, tapi juga kayak sosial budaya negara yang mau kita tuju gitu. Jadi misalkan katanya tuh jadi hubungan internasional tuh malah jadi kayak konsultan atau diplomat gitu ya. Berarti untuk ya semester 3 itu kita bakal disuruh pilih jurusan bahasa yang kita mau gitu ya. Ya betul. Terus pengetahuan aku di HI sendiri itu mereka mempelajari ada antropologi diplomasi juga. Jadi memang kayak jurusan ini itu saling berkaitan gitu. Jadi emang gak berfokus sama hukum-hukum aja yang ada di internasional, tapi masih lebih luas. Mungkin Pak Axel atau Pak Rio mau menambahkan? Baik, terima kasih Bapaknya ya. Baik, Kakak bisa masukkan. Oke, selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amal Esa. Saya mau bertanya mengenai Fakultas Filkom dengan prodi televisi dan perfilman. Saya bisa jawab nih. Mau bertanya tentang mata kuliah apa aja yang nanti akan dipelajari selama kuliah dan prospek kerjanya itu apa aja? Oke, mata kuliah apa saja yang akan yang akan dipelajari dan juga prospek kerjanya seperti apa dari mahasiswa berdosen. Untuk mata kuliahnya nih, TV dan film Viva Unpad ini saya agak unik dan beda. Untuk itu bisa jadi satu-satunya di Indonesia yang televisi dan film di bawah naungan Fakultas Ilmu Komunikasi. Umumnya televisi dan film itu kan ada di Fakultas Seni biasanya kan, budaya atau apa gitu. Nah, karena dari Fakultas Ilmu Komunikasi ada kewajiban untuk memasukkan komunikasi atau ilmu komunikasi ke dalam mata kuliahnya, otomatis penyesuaiannya ada di situ. Mata kuliahnya ada penyisipan ilmu komunikasi itu dari semester 1 sampai semester 2 kalau nggak salah 2 atau 3 gitu. Sisanya udah mulai masuk ke ranah televisi dan film. Nah di situ nanti akan mempelajari tentang teknis-teknis teori dan juga teknis dan teori dalam televisi ataupun
juga teknis teori dalam perfilman gitu. Di televisi dan film itu lebih condong banyaknya ke film biasanya, dan itu juga terjadi di berbagai macam program studi televisi dan film di Indonesia gitu. Nah, prospek kerjanya sebenarnya banyak banget dan variatif, entah mau menjadi pekerja lepas atau freelance ataupun juga bekerja di industri yang dekat dengan kontrak gitu. Nah, setahu saya teman-teman saya yang menjadi alumni di televisi itu ada di kerja di Trans TV, Trans 7, Net, sekarang udah bubar ya, terus juga ada RCTI, MNC Group dan lain-lain gitu. Itu prospeknya terbuka banget, dan di industri televisi itu sangat membutuhkan orang-orang yang bisa dan ada berada di atau bisa ataupun juga yang memiliki gelar sarjana televisi dan film. Nah, di film ini cukup variatif, dia bisa freelance ataupun juga kerja di production house. Nah, jangan pernah berasumsi bahwa ketika kerja di film otomatis langsung jadi sutradara, karena juga jenjangnya sama. Jadi sutradara itu tingkatan jenjang tinggi lah, pasti awal-awal dari bawah kan. Nah, itu ada jenjangnya. Jadi kalau saya pribadi sebelum jadi dosen itu saya lebih seringnya jadi freelance gitu. Saya fokusnya di travel dokumenter, travel film, dokumenter film, sama pembuatan video-video lainnya. Jadi saya lebih sering freelance gitu ketimbang tetap gitu. Itu biasanya sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi seperti itu. Yang bikin membedakannya adalah itu tadi, karena fakultas ilmu komunikasi, televisi dan film. Itu sebenarnya. Kalau selama pendidikan kuliah itu nanti diwajib Biasanya sama teknik perfilmannya wajib menggunakan kamera atau yang punya sendiri atau akan disediakan untuk kebutuhan khusus. Nah, di fasilitasnya di Vicom itu cukup banyak. Ada kamera juga, baik kamera untuk recording untuk televisi ataupun juga kamera-kamera yang bisa digunakan untuk membuat film. Tapi nggak yang tingkatan sinema format itu ada bisa difasilitasi. Dan di Vicom khususnya itu punya laboratorium televisi, dan itu biasanya dipakai buat syuting podcast, syuting di dalam ruangan dan lain-lain, atau bahkan juga dipakai buat kelas. Nah, salah satu tugas akhirnya kan kalau S1 itu biasanya skripsi kan, kalau karya itu biasanya ada di D4 atau vokasi. Televisi dan film Vicom pun ini sekarang udah bisa tugas akhirnya itu berupa penciptaan karya film pendek, dan itu kerjanya bisa sampai dua orang untuk satu film. Jadi kalau misalkan kamu pengen lulus, itu ada dua opsi untuk lulusnya, entah itu bisa pakai skripsi, bikin karya tulis ilmiah, ataupun juga bikin karya film. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, siap. Kayaknya ada satu lagi tadi udah muncul, tapi itu belum aja. Masya Allah. Gimana nih? 2 orang lagi aja ya. Satu cewek, satu cowok. Siapa nih? Oh, ini dulu aja ya, benar ya? Ya, perkenalan diri. Baik, teman-teman baru. Dan saya Maisalam, dan saya ingin bertanya tentang jadi gimana sih apa namanya kultur organisasi yang ada di Unpad ini, dan apa namanya di dalam organisasi itu apakah dapat mengembangkan soft skill kita yang kultur organisasi kultur organisasi Unpad apakah bisa mengasah soft skill kita sebagai mahasiswa gitu ya? Benar pertanyaannya seperti itu? Kultur organisasi di Unpad apakah bisa membentuk atau mengasah soft skill kita sebagai mahasiswa gitu ya? Dan aku ingin jawab ya. Aku sebagai seorang mahasiswa semester 3 sendiri merasa bahwasanya aku sangat terfasilitasi dari segi organisasi ataupun sebagainya. Contohnya di Unpad ini sendiri banyak banget organisasi yang mungkin gak di semua kota ini tuh ada. Contohnya adalah AIESEC teman-teman. AIESEC itu merupakan organisasi internasional yang berbasis di Kanada dan bersemak di universitas itu punya itu. Tapi kalau misalnya kalian masuk
awalnya. Tapi menurut aku kalau organisasi itu tergantung dari organisasinya sendiri untuk budayanya. Jadi ada yang santai, ada yang memang harus sangat disiplin seperti KPM dan lain sebagainya. Terus menurut aku di Unpad ini sendiri selain banyak organisasi atau UKM, di sini tuh banyak banget menyediakan pembelajaran. Contohnya adalah aku adalah mahasiswa fisik, namun aku sempat mengikuti namanya tuh Unpad Trainer. Di Unpad Trainer itu tuh aku difasilitasi belajar terkait bisnis dan juga diberi modal untuk membuka bisnis aku. Dari itu tuh kayak dari modalnya dan semacam itu modal itu aku sama sekali berbayar sama sekali, dan di sampingnya aku juga dapat banyak banget ilmu karena aku bukan anak FEB. Terus selain itu di sini juga ada namanya sertifikasi dan gratis teman-teman, bahkan sertifikasi ini dari BNSP, jadi bisa dipakai buat kerja atau buat sertifikasi di digital marketing, dan itu tuh bisa didapat kalau kalian dari mahasiswa UNPAD dan gratis. Ini satu lagi. Banyak. Saya sambil malam aja ya, boleh nggak? Gimana ya? Teman-teman, mungkin karena masih ada satu sesi pemasaran lagi, jadi kita lanjut dulu. Abis itu kita tanya jawab lagi gimana? Oke. Oke, selanjutnya akan ada sosialisasi pemasarannya dari Taksel terkait Unpad Indonesia. Terkait Taksel bebas banget. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Adventure Life yang memang dilaksanakan sebagai penyelenggara adalah Unpad Luhung. Jadi Unpad Luhung ini adalah sebuah unit bisnis, unit usaha akademik milik Unpad, ya, yang memang bergerak di bidang pembelajaran yang utamanya melalui video pembelajaran. Jadi mungkin kalau adik-adik di sini tahu kayak Coursera, gitu ya. Dan apalagi ruang guru yang seperti itu. Nah, Unpad juga punya, namanya Unpad Luhung. Jadi adik-adik bisa ngecek di buka browser masing-masing, ya, dibuka luhung.unpad.ac.id, nanti akan keluar ada video-video apa saja, dan itu mayoritas gratis. Jadi teman-teman kalau pengen curi start, pengen ketemu sama dosen-dosen Unpad gitu ya, bisa di platform itu. Dan memang sesuai jurusan juga. Saat ini kita lagi proses migrasi karena saat ini sebelumnya kita sudah punya platformnya gitu ya, cuma ada platform baru, jadi kita lagi proses pindah. Jadi akan ada kuliah-kuliah online yang di dalam sana yang memang dari tiap jurusan kita dari fakultas. Jadi teman-teman bisa nanti di dan Unpad Luhung sendiri itu memiliki dua kegiatan utama ya, yang tadi adalah video pembelajaran gitu ya, kursus, dan ada juga Unpad Adventure yang saat ini adik-adik lagi ikuti. Kita punya UPrep dan UPrep itu untuk persiapan kuliah S1, DPrep itu untuk persiapan kuliah S3, dan MPrep untuk persiapan kuliah S2. Dan ini adalah contoh kuliah-kuliah yang ada di Unpad Luhung. Jadi sejauh ini terakhir saya lihat memang ini masih banyak yang gratis ya, jadi segera dibuka karena mumpung masih gratis, di enroll, jadi nggak perlu bayar. Oke, next. Nah, nih yang lagi ikuti adalah Unpad Adventure versinya lah. Nah sebetulnya produk utama kita adalah Unpad Adventure Experience, di mana teman-teman itu nanti akan melaksanakan kunjungan, tapi sifatnya bukan seminar kayak gini gitu ya, tapi sifatnya kalian langsung akan berkunjung ke fakultas-fakultas pilihan gitu ya, dan melaksanakan perkuliahan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke kedokteran, kita nanti jadi mahasiswa kedokteran gitu ya, selama 1 jam ngerasain gimana sih sebagai mahasiswa FK itu bakal ngapain gitu, sebagai mahasiswa Vkom itu bakal ngapain.
Mungkin lebih mudahnya teman-teman tahu Kidzania ya. Nah ini Kidzania versi Unpad ya. Jadi kalau ke Vkom nanti kalian turun gitu ya pakai bus outbound gitu bilangnya bus Unpad, dan kita beri kelompok nanti akan berkunjung ke visit selama 1 jam, ke Vkom 1 jam, ke TV film itu juga sering ya kalau kita selama 1 jam gitu ya, dimana coba untuk praktek langsung menjadi mahasiswa di fakultas-fakultas yang terlibat gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah seru banget gitu ya, kita udah melaksanakan ini selama sebanyak 4 kali ya. 3-4 kali, pesertanya lumayan banyak ya dari seluruh Indonesia gitu ya. Paling jauh kita pernah dari Batam gitu ya, sampai ke sini untuk ikut pada Venture, dan nanti jadwalnya itu akan kita sampaikan, teman-teman boleh follow Instagram Unpad Luhung ya, Unpad Luhung, dan juga kita juga baru pindah IG ke Unpad Venture ya. Jadi nanti bisa tunggu informasi di sana sehingga teman-teman nanti bisa daftar personal, gitu, daftar pribadi, sehingga teman-teman bisa ikut kegiatannya. Nah, kegiatan itu tadi ada 3 zona ya, sama kayak yang disampaikan oleh di video tadi, ada zona kesehatan, ada zona saintek, dan zona sosial humaniora ya. Di sosum itu nanti kalian akan jalan-jalan ke FEB, ke Vkom, ke FIB, ke FISIP, ke hukum. Udah ya. Habis itu kalau kesehatan kalian akan berkunjung ke FK, FKG, farmasi, psikologi gitu ya. Dan kalau saintek nanti kalian akan berkunjung ke FMIPA, ke labnya MIPA, ke labnya peternakan, akan memerah susu sapi. Kemarin kita kegiatannya ya, akan belajar ya banyak hal yang sesuai dengan fakultas. Jadi mungkin itu aja kalau dari saya mau memperkenalkan dulu bahwa ada 2 mungkin ya dengan platform pembelajaran itu saya harap bisa diakses oleh teman-teman semua karena itu masih banyak yang gratis, dan juga Unpad Venture tadi mungkin kita kalau nggak salah itu harusnya bulan-bulan sudah mendekati akhir tahun itu kita akan buka batch, jadi teman-teman sudah bisa daftar ya. Sambil main-main ke Bandung. Mungkin itu aja. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, ternyata kegiatan kita hari ini udah mau selesai nih. Tapi terima kasih buat antusias dan semangat dari teman-teman semua, juga kepada para guru pendamping dan juga kepada narasumber inspirasi kita hari ini. Nah, sebelum kita melakukan sesi dokumentasi, gimana kalau misalkan kita jargon dulu nih teman-teman, masih ingat nggak? Masih? Aduh, kalian banget. Oke, langsung aja ya. Unpad Eduventure. Oke, sekali lagi ya Unpad, jargon Unpad ya teman-teman. Pada dimulai. Oke. Aku tahu kita. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir pada kegiatan hari ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau dulu ya kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu di Oke, mungkin ada merapat ke tengah aja di sana. Dan sebelumnya saya pernah membuatkan dari di atas aja. Ini mau banyak.
Gua. Apa